Tuhan butuh karyawan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domekesi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, ada sebuah cerita bahwa pernah seorang pastor berkhotbah pada misa arwah tanggal 2 November. Ia memberikan ilustrasi yang mengatakan begini: jalan ke neraka itu rusak. Oleh karena itu, kita semua diminta untuk mengumpulkan uang agar jalan ke sana bisa diperbaiki. Lalu seorang bapak yang mendengar hal tersebut protes dan dia mengangkat tangan pada saat khotbah itu. Dia mengatakan, "Romo, lalu uang kolekte yang kami kumpul setiap minggu itu kemana? Sehingga tidak perbaiki jalan ke surga." Demikian cerita itu. Entah benar atau tidak kejadiannya, tetapi itu sebuah cerita yang berkembang. Saudara-saudari terkasih, Tuhan butuh karyawan, atau sederhananya adalah pekerja. Jika kita pun bisa protes, kita bisa bertanya kepada Tuhan, lalu kemana para pastor yang ditabis setiap tahun? Kemana guru-guru agama yang diwisuda setiap tahun? Kemana ketua-ketua stasi atau ketua-ketua lingkungan yang dilantik setiap 4 tahun sekali? Sehingga muncul pernyataan bahwa Tuhan butuh karyawan atau pekerja. Kita juga bisa bertanya, kemana orang-orang yang dibaptis sehingga sampai Tuhan kekurangan karyawan atau pekerja? Saudara-saudari terkasih, sebenarnya memang Tuhan tidak kekurangan karyawan atau pekerja. Hanya Tuhan kekurangan para pekerja yang mempunyai hati, atau yang hatinya selalu tergerak terhadap pekerjaan Tuhan itu sendiri. Mungkin banyak dari kita menganggap bahwa menjadi pekerja Tuhan itu sebuah profesi. Maka mulai muncullah tafsiran dan terjemahannya dalam praktek di lapangan. Yang dalam bacaan pertama disebut bahwa raja-raja yang diangkat dan dipilih oleh Tuhan menciptakan patung-patung lembu sebagai objek sembahan. Sebenarnya Tuhan tidak kekurangan pekerja, tetapi Tuhan kekurangan para pekerja yang memiliki hati, karena masing-masing menerjemahkan dirinya atau panggilan Tuhan itu sebagai profesi, mengejar kekuasaan, menyembah harta duniawi, atau menyembah kehormatan, prestasi, dan seterusnya. Itu kalau kita bisa menafsir bacaan pertama dalam konteks dunia kita saat ini, bahwa orang-orang yang dibaptis, orang-orang Kristiani yang dibaptis, para pastor, suster yang mengikrarkan kaul atau yang ditabiskan menjadi pastor, menerjemahkan panggilannya secara duniawi, kurang memiliki hati nurani terhadap pekerjaan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil,
para pekerja yang tidak memiliki hati nurani itu adalah orang-orang Farisi yang ketika Yesus melihat Yesus menyembuhkan orang lumpuh, mereka malah menilai bahwa Yesus melakukan itu dengan kuasa kegelapan atau kuasa setan. Mereka mampu berbicara demikian karena itulah yang mereka praktekkan. Membicarakan kebenaran sebagai kuasa kegelapan dan membicarakan kuasa kegelapan sebagai kuasa kebenaran. Itulah orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Yesus menunjukkan diri sebagai pekerja Allah ketika dia melihat orang banyak. Ia tergerak oleh belas kasihan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan pekerja, karena banyak tuaian, tetapi sedikitlah para pekerja yang memiliki hati nurani terhadap pekerjaan Tuhan itu sendiri. Semoga kita sadar. Tuhan memberkati kita semua.